Oke, materi kedua dari informatika biomedik, pengantar bioinformatika dan peranannya dalam kedokteran. Di sini kita akan bahas 3 subtopik. Yang pertama adalah definisi dan lingkup bioinformatika. Yang kedua, perkembangan bioinformatika dalam kedokteran. Yang ketiga, penerapan bioinformatika dalam penelitian medis. Nomor absen 4, apa yang dihilangkan dengan adanya sistem EHR dalam proses pengumpulan data? Nomor absen 6, kapan istilah bioinformatika mulai dikemukakan? Nomor absen 10, bagaimana catatan medis tradisional biasanya disusun? Oke, kita mulai dari subtopik pertama dulu, definisi dan lingkup bioinformatika. Nomor absen 14, bagaimana anak-anak menggunakan komputer saat ini? Nomor absen 30, apa yang dijembatani oleh Biomedical Informatics? Nomor absen 25, apa yang diselidiki oleh Biomedical Informatics? Oke, setelah para ilmuwan berhasil mengembangkan komputer digital pertama pada tahun 1940-an, ya, yang dulu dimulai awalnya oleh Alan Turing itu ya, masyarakat diinformasikan bahwa mesin-mesin baru ini akan segera menjadi perangkat penyimpanan yang rutin, membantu dalam perhitungan dan pengambilan informasi. Pada dasarnya, pada awalnya, komputer datang itu hanya untuk membantu perhitungan ya. Kan dia diambil dari kata dasar compute untuk menghitung ya. Kemudian beralih fungsi menjadi media penyimpanan informasi ya, bahkan pengambilan informasi. Nah, dalam dekade berikutnya, para dokter dan profesional kesehatan lainnya mulai mendengar tentang efek dramatis yang akan dimiliki oleh teknologi tersebut dalam praktik klinis. Ya, dari sini kemudian awal munculnya ketertarikan terhadap dunia bioinformatika. Lebih dari 6 dekade kemajuan luar biasa dalam komputasi telah mengikuti prediksi awal tersebut, dan banyak dari ramalan asli telah terwujud. Kayak misalnya ada banyak ya orang bisa berinteraksi dengan dokter dari jarak jauh. Cerita tentang revolusi informasi dan big data memenuhi surat kabar dan majalah populer kita. Anak-anak hari ini menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menggunakan komputer, termasuk versi mobile yang semakin populer sebagai alat rutin untuk belajar dan hiburan. Jadi dari HP kita sudah bisa lakukan semuanya, bisa berinteraksi dengan teman kita yang bahkan lokasinya itu berbeda pulau, berbeda benua ya. Bahkan eh, berbeda waktu ya. Ada yang di tempatnya itu malam, di tempat kita itu siang, kita bisa berinteraksi dengan video call yang real time gitu. Bayangkan kalau di zaman dulu itu orang mau berinteraksi harus melalui surat dan itu butuh waktu yang sangat lama. Nomor absen 32. Bagaimana interaksi dokter dengan EHR dapat meningkatkan uji klinis? Nomor absen 31. Apa fungsi awal yang diprediksi untuk komputer digital? Nomor absen 1. Dari mana hingga kemana spektrum yang diselidiki oleh Biomedical Informatics? Oke, input pada catatan perawatan klinis ya. Catatan medis kertas tradisional dibuat melalui berbagai proses organisasional yang menangkap berbagai jenis informasi. Catatan mengenai pertemuan langsung antara profesional kesehatan dan pasien, hasil laboratorium atau radiologi, laporan panggilan telepon atau resep, dan data yang diperoleh langsung dari pasien. Nah, sekarang dalam pendekatan tradisional ya, catatan medis tradisional itu semuanya dicatat di kertas ya. Dengan demikian, catatan tersebut menjadi kumpulan data seperti itu, umumnya disusun dalam urutan kronologis ya. Jadi mulai dari ya dia catatan teleponnya ya, kemudian resep obatnya ya, kemudian catatan apa namanya resep obat ya,
kemudian hasil hasil laboratorium ya, catatan riwayat penyakit dan lain sebagainya. Nomor absen 2, nomor absen 2, apa buku yang membahas definisi dan ruang lingkup bioinformatika? Nomor absen 8, apa tujuan dari catatan medis? Nomor absen 34, dalam bidang apa aplikasi komputer digunakan dalam biomedical informatics? Nah, keluaran atau output dari catatan perawatan klinis tadi itu ya, setelah informasi itu dikumpulkan dalam catatan medis kertas tradisional tadi, informasi tersebut dapat diberikan kepada berbagai pengguna potensial yang membutuhkan informasi yang tergandung di dalamnya. Jadi, setelah dicatat di buku tadi, di kertas tadi, informasi itu bisa diberikan kepada pihak-pihak terkait. Nah, pengguna tersebut meliputi profesional kesehatan dan pasien itu sendiri, tetapi juga berbagai pengguna sekunder, diwakili di sini oleh individu berpakaian seragam bisnis ya, kayak ini ya, ini namanya pengguna sekunder yang memiliki alasan sah untuk mengakses catatan tetapi tidak terlibat dalam perawatan langsung pasien. Nah, jadi ada juga pengguna sekunder dari catatan ini, dari buku catatan medis di kertas ini ya, eh, yang mereka punya hak untuk kemudian mengakses catatan kesehatan tersebut. Kayak misalnya pihak asuransi ya, mereka berhak melihat ini obat-obat apa saja yang digunakan. Jadi pihak asuransi itu bisa melihat obat-obat apa saja yang digunakan dalam perawatan ini ya, eh, diagnosis penyakitnya apa, sehingga mereka bisa menyimpulkan, oh ini asuransinya akan kami bayarkan atau tidak. Nah, biasanya banyak pihak terlibat dalam perawatan seorang pasien, sehingga catatan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi di antara mereka. Jadi, misalnya ada seseorang yang berobatnya itu ke dokter umum dan dokter spesialis. Nah, maka dokter umum dan dokter spesialis ini juga bisa berinteraksi melalui catatan ini ya, tanpa perlu mereka bertemu langsung. Nah, mekanisme untuk menampilkan, menganalisis, dan berbagi informasi dari catatan semacam itu berasal dari serangkaian proses yang seringkali berbeda secara substansial di berbagai pengaturan perawatan pasien dan lembaga kesehatan. Jadi, kalau misalnya peraturan di rumah sakit A dengan rumah sakit B tentu berbeda, kebijakannya tentu berbeda. Nah, sehingga catatan tradisional di atas kertas ini bisa menjadi sarana untuk komunikasi yang baik. Oke. Nomor absen 23, apa yang dapat dilakukan dengan diperkenalkannya sistem EHR dalam uji klinis? Nomor absen 36, siapa yang mulai mendengar dampak teknologi komputer pada praktik klinis? Nomor absen 12, mengapa proses berbagi informasi dari catatan medis bisa berbeda? Oke, proses kompleks yang diminta oleh catatan. Jadi catatan klinis ini adalah perwujudan dari serangkaian proses organisasional yang kompleks, yang baik mengumpulkan informasi untuk dibagikan dan kemudian mendistribusikan informasi tersebut kepada mereka yang memiliki alasan sah untuk mengaksesnya. Jadi catatan klinis ini di disimpan kemudian dibagikan kepada siapapun yang berhak ya. Nah, kalau kita lihat di sini eh, kayak misalnya seorang dokter, ini dia bisa menuliskan catatan medis dan dia juga berhak melihatnya ya. Kemudian orang yang dokter yang melakukan terapi juga ya, di sini ada panah dua arah. Kemudian resep ya, kalau resep berarti dicatatkan saja ya.
kemudian pihak terkait kayak misalnya tadi asuransi atau pemerintah ya, ketika mereka ingin keterlibatan mereka di sini hanya satu arah, yaitu melihat catatannya ya. Mereka tidak bisa menulis catatan kesehatan seseorang gitu. Kemudian kalau reservasi berarti ya kita satu arah menuliskan catatan di buku ya, seperti itu. Dokumen berbasis kertas sangat terbatas dalam memenuhi berbagai persyaratan pengumpulan data dan akses informasi yang tersirat dalam diagram ini ya. Jadi bayangkan semua hal ini kalau dicatat di sebuah kertas itu pasti akan sangat banyak sekali yang perlu dituliskan, dan kalaupun kita mau cari informasi yang kemarin-kemarin itu akan sangat sulit sekali. Nomor absen 33, apa judul buku yang terkait dengan Biomedical Informatics? Nomor absen 38, siapa yang diminta untuk mengisi lembar data dalam uji klinis tradisional? Nomor absen 7, apa yang dapat diingatkan oleh sistem EHR kepada dokter dan klinisi? Oke, nah selanjutnya pengumpulan data tradisional untuk uji klinis ya. Jadi meskipun uji klinis modern secara rutin menggunakan sistem komputer untuk penyimpanan dan analisis datanya, pengumpulan data penelitian masih seringkali merupakan tugas manual. Jadi didata secara manual kemudian dituliskan ke komputer gitu ya. Dokter yang merawat pasien yang terdaftar dalam uji klinis atau asisten penelitian mereka ya secara tradisional diminta untuk mengisi lembar data khusus yang nantinya akan ditranskripsikan ke dalam basis data ke komputer. Jadi sudah ada sistem komputer yang kemudian menerima data-data tersebut, tetapi data-data tersebut sebelum diinputkan ke komputer itu dicari tahu dulu, ditulis dulu secara manual oleh si dokternya atau asistensi dokternya terkait misalkan catatan medis si pasien ini gitu. Nah, itu kan berarti tidak sepenuhnya otomatis ya, masih ada pekerjaan manual di situ yang bahkan juga melibatkan eh, kertas ya. Sebagai alternatif, manajer data atau data manager biasanya dipekerjakan untuk mengekstrak data relevan dari catatan medis. Umumnya, uji klinis dirancang untuk menentukan elemen data yang diperlukan dan metode analisis. Namun, seringkali proses pengumpulan data tersebut dalam format terstruktur dibiarkan pada proses manual di titik pelayanan pasien. Jadi, data-data tersebut biasanya sudah ada template-nya ya, tinggal kita misalkan centang-centang atau ya isi, sudah ada kolom-kolom buat kita isi keluhan kita dan lain sebagainya ya. Jadi eh, dari hasil pemeriksaan dokter ini ada dicatat di kertas yang kemudian nanti akan disimpan di database komputer ya, dipindahkan ke database komputer ya. Kemudian ini bisa disimpan di sebuah datasheet ya, bisa di Microsoft Excel ataupun di database seperti MySQL dan lain sebagainya yang nanti akan dianalisis dan kita akan dapatkan hasilnya. Nomor absen 16, apa fungsi lain? Apa fungsi lain dari catatan medis selain sebagai sumber informasi? Nomor absen 9, apa yang disebut-sebut dalam cerita tentang perkembangan teknologi saat ini? Nomor absen 37, apa tujuan utama dari Biomedical Informatics? Nah, kemudian selanjutnya adalah peran catatan kesehatan elektronik atau EHR atau Electronic Health Record dalam mendukung uji klinis ya.
Jadi dengan diperkenalkan sistem EHR atau catatan kesehatan elektronik ini, pengumpulan sebagian besar data penelitian untuk uji klinis dapat menjadi produk sampingan dari perawatan rutin pasien. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data untuk uji klinis karena datanya itu sudah ada sejak perawatan rutin pasien. Data penelitian dapat dianalisis langsung dari repositori data klinis. Langsung bisa kita akses dari tempat disimpannya data tersebut. Atau database penelitian sekunder dapat dibuat dengan mengunduh informasi dari catatan pasien online ya. Dari catatan pasien yang online tadi ya, kita bisa akses, kemudian kita bisa bikin database sekundernya yang memuat sebagian kecil dari informasi catatan pasien tersebut. Dengan demikian, proses manual dalam gambar 4 ini ya, gambar 4 yang sebelumnya ya, dapat kita hilangkan ya. Selain itu, interaksi dokter dengan EHR memungkinkan komunikasi dua arah yang dapat sangat meningkatkan kualitas dan efisiensi uji klinis. Jadi komunikasinya itu bisa lebih efektif. Dokter dapat diingatkan ketika pasien mereka memenuhi syarat untuk protokol eksperimental. Ya, jadi misalnya ada protokol tertentu atau peraturan tertentu untuk uji klinisnya. Dan sistem komputer juga dapat mengingatkan para klinisi terhadap aturan yang ditentukan oleh protokol penelitian sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap rencana eksperimental. Nah, jadi pemeriksaan seorang perawatan rutin seorang pasien ya, ini dicatatkan ke EHR atau Electronic Health Record, atau bahasa Indonesianya catatan kesehatan elektronik ya, yang nanti kemudian disimpan di sebuah clinical data repository atau repositori data klinis ya. Nah, dari sini kita bisa bikin sebuah database sekunder yang mengambil sebagian data dari repositori ini yang nanti akan dianalisis dan akan menghasilkan hasil akhir gitu dari analisisnya. Atau bisa juga dianalisis seluruh data dari repositori ini. Nomor absen 40, apa alternatif pengumpulan data selain mengisi lembar data? Nomor absen 19, kapan komputer digital pertama dikembangkan? Nomor absen 26, apa tujuan utama dari biomedical informatics dalam konteks kesehatan? Oke, selanjutnya definisi dan ruang lingkup bioinformatika. Nah, menurut buku ini, Biomedical Informatics Computer Application in Healthcare and Biomedicine, Biomedical Informatics adalah bidang interdisipliner yang mempelajari dan mengejar penggunaan efektif data, informasi, dan pengetahuan biomedis untuk penyelidikan ilmiah, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, didorong oleh upaya untuk meningkatkan kesehatan manusia. Jadi kalau kita lihat di sini ditekankan sekali penggunaan dari data, informasi, dan pengetahuan ya. Data yang dikelola sehingga akan mendapatkan informasi. Informasi kalau kita kelola lebih baik lagi maka akan menjadi pengetahuan yang bisa dipakai untuk penyelidikan ilmiah. Nomor absen 20, siapa saja pengguna utama catatan medis? Nomor absen 39, siapa yang berinteraksi dalam proses pembuatan catatan medis? Nomor absen 5, apa yang dimaksud dengan bioinformatika? Oke, lingkup dan cakupan dari bioinformatika. Informatika biomedik menyelidiki dan mendukung penalaran pemodelan
simulasi, eksperimen, dan terjemahan di seluruh spektrum, mulai dari molekul hingga individu dan populasi, dari sistem biologis hingga sistem sosial, menjebatani penelitian dasar dan klinis, serta praktik dan perusahaan perawatan kesehatan. Ini menurut buku Biomedical Informatics, Computer Application in Healthcare and Biomedicine. Jadi, mulai dari ini ya, reasoning, pemodelan, simulasi, eksperimen, dan terjemahan ya. Eh, Bahkan hingga sistem sosial ya. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lihat bagaimana aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan sistem sosial itu. Jadi kalau kita lihat bioinformatics itu dia mencakup computing di situ. Bahkan mencakup juga big data. Dan ada kolaborasi dan komunikasi, problem solving, dan yang tentunya adalah diagnostik tool ya untuk mendukung penalaran. Nomor absen 17, informasi apa saja yang ditangkap dalam catatan medis. Nomor absen 18, dari mana data penelitian untuk uji klinis dapat dianalisis. Nomor absen 27, apa yang masih sering digunakan dalam pengumpulan data untuk uji klinis. Selanjutnya, perkembangan bioinformatika dalam kedokteran. Nomor absen 28, apa contoh bidang dalam bioinformatika yang telah diterapkan sejak 1960-an? Nomor absen 29, apa yang menjadi fokus utama penerapan bioinformatika? Nomor absen 15, apa yang dipelajari dalam bidang biomedical informatics? Oke, kita balik sedikit ke pembahasan tentang pertemuan sebelumnya, sejarah dan milestone dari bioinformatika. Ya. Istilah bioinformatika mulai dikemukakan pada pertengahan era 1980-an untuk mengacu pada penerapan komputer dalam biologi. Jadi ilmu utamanya adalah biologi, sementara komputer itu akan menjadi pendukungnya. Namun demikian, penerapan bidang-bidang dalam informatika seperti pembuatan database dan pengembangan algoritma untuk analisis sequence biologis ini sudah dilakukan 20 tahun sebelumnya, yaitu sejak tahun 1960-an. Jadi kalau kita lihat di gambar di kanan ini berbeda seperti yang sebelumnya, ya kita lihat si bioinformatics ini ada di tengah-tengahnya biologi, computer science, dan mathematics. Sumber yang lain mengatakan bahwa biologi, computer science, dan mathematics itu irisan utamanya adalah bioinformatics ya. Tetapi sebagian besar itu berkaitan dengan biologi dan computer science. Jadi ada matematika dan statistiknya ada, tetapi ya singgungannya tidak sebanyak antara singgungan biologi dan computer science. Nomor absen 24, apa yang sering kali dibiarkan sebagai proses manual dalam uji klinis? Nomor absen 21, sejak kapan penerapan bidang-bidang dalam bioinformatika sudah dilakukan? Nomor absen 13, siapa yang disebut sebagai pengguna sekunder dalam catatan medis? Oke, sebelumnya lagi, sejak awal 1950-an, kemajuan teknik biologi molekuler dalam mengungkap sequence biologi dari protein dan asam nukleat. Ya. Kemudian tahun 1960-an, database sequence protein mulai dikembangkan di Amerika Serikat dan Jerman pada European Molecular Biology Laboratory. Yang ini gambarnya ya, di Jerman. Pada pertengahan 1970-an itu ada penemuan teknik sequencing DNA yang lebih cepat sehingga bisa melihat kesamaan antara
rantai-rantai DNA. Nomor absen 22, apa yang didorong oleh upaya dalam biomedical informatics? Nomor absen 3, apa tujuan dari mekanisme untuk menampilkan dan menganalisis informasi dalam catatan medis? Nomor absen 11, apa yang biasanya digunakan dalam uji klinis modern untuk penyimpanan dan analisis data? Oke, jadi 1980-an sampai 1980 sampai 1990-an ini terjadinya ledakan sejumlah sequence DNA yang berhasil diungkapkan. Salah satu pembuka jalan bagi proyek-proyek pengungkapan genom, meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan dan analisis sequence, dan pada akhirnya lahirlah istilah bioinformatika. Nomor absen 35, apa media tradisional yang digunakan untuk mencatat catatan medis? Nomor absen 33, apa itu teknik biomedis? Nomor absen 37, mohon maaf saya ulangi tadi ya. Nomor absen 33, apa itu teknik biomedis? Nomor absen 37, bagaimana teknik biomedis mempengaruhi kesadaran publik? Oke, sekarang kita lihat teknologi terkini dalam biomedis informatika. Yang pertama ada proteomik komputasi. Ini adalah data science yang berkaitan dengan identifikasi dan kuantifikasi protein dari berbagai data dan interpretasi biologis dari perubahan konsentrasinya, modifikasi pasca translasional, interaksi, dan lokasi subseluler. Nomor absen 23, apa penemuan penting yang terjadi pada pertengahan 1970-an? Nomor absen 40, apa yang terjadi pada awal 1950-an dalam bidang biologi molekuler? Nomor absen 15, di mana basis data sequence protein pertama kali dikembangkan? Oke, teknologi terkini lain dalam biomedis informatika adalah NGS atau Next Generation Sequencing and Sequence Analysis. NGS melibatkan teknologi pengurutan atau sorting paralel dengan throughput tinggi dan masif yang menerapkan perubahan revolusioner dalam ilmu biologi. NGS memungkinkan para ilmuwan dan peneliti dengan beragam aplikasi dalam aplikasi biologis dan klinis. Jutaan pembacaan DNA dapat diurutkan dalam satu pengujian dengan biaya minimum melalui NGS. Selain itu, NGS memiliki berbagai aplikasi, termasuk analisis varian menggunakan sequencing seluruh genom atau exome, analisis profil transkriptom, profil mikroba, dan deteksi biomarker genetik untuk diagnosis penyakit. NGS telah menjadi strategi yang direkomendasikan untuk mengkarakterisasi organisme yang berbeda, ya. Jadi step-stepnya seperti ini ya, mulai dari ekstraksi ya, kemudian library preparation ya, kemudian sequencing, melihat DNA-nya, kemudian analisis. Dari situ kita bisa mengkarakterisasi organisme-organisme yang berbeda. Nomor absen 5, apa yang bisa diamati dengan HPC dalam biologi? Nomor absen 31, apa yang dapat dianalisis dengan NGS selain DNA? Nomor absen 4, kapan basis data sequence protein mulai dikembangkan? Oke, teknologi terkini lain dalam bidang biomedis informatika adalah high performance in biometrics
Nah, jadi ini muncul seiring dengan munculnya HPC ya, atau High Performance Computing, atau komputer dengan performa tinggi. Nah, HPC ini berkembang untuk memenuhi kebutuhan bioinformatika dengan mengembangkan produk perangkat keras dan perangkat lunak baru. Strategi manipulasi data dalam bioinformatika membantu menemukan pengobatan dan diagnosis penyakit utama yang lebih baik. Dengan kemajuan teknologi dan HPC, kini dimungkinkan untuk memperoleh setiap detail tentang tentang biologi seluler dan mengamati jalur perkembangan sel ya. Bahkan sekarang sudah ada berbagai varian GPU ya yang dikeluarkan oleh Nvidia, mulai dari yang eh, harganya murah sampai yang harganya sangat mahal ya, untuk bisa mendukung performa komputer yang tinggi. Nomor absen 3. Bagaimana HPC berkontribusi pada bioinformatika? Nomor absen 22. Apa kontribusi teknik biomedis dalam bidang kedokteran? Nomor absen 29. Apa yang dianalisis dalam proteomik selain protein? Oke, teknologi terkini yang lain adalah biomedical engineering atau teknik biomedis bahasa Indonesianya. Ini adalah salah satu aplikasi utama teknik pemecahan masalah dalam bidang biologi dan kedokteran. Dari diagnosis dan analisis hingga pengobatan dan pemulihan. Hal ini memasuki kesadaran publik melalui perkembangan perangkat medis implan seperti alat pacu jantung hingga teknologi yang lebih futuristik seperti rekayasa sel induk atau pencetakan organ biologis secara 3D. Jadi misalnya ada tangan palsu yang otomatis gitu ya, bisa dikontrol menggunakan otot atau seperti apa gitu ya. Hal ini berkontribusi pada pengembangan aplikasi revolusioner dan menyelamatkan nyawa seperti robot bedah, prostetik canggih, dialisis ginjal, organ buatan, dan obat-obatan farmasi baru. Jadi banyak sekali manfaat dari atau produk-produk dari teknik biomedis ini. Nomor absen 16. Apa yang mendorong lahirnya bioinformatika? Nomor absen 36. Apa saja aplikasi AI dalam bioinformatika? Nomor absen 39. Apa yang menjadi salah satu pembuka jalan bagi proyek-proyek pengungkapan genom? Oke, teknologi terkini yang lain adalah e-health ya. Kemajuan teknologi informasi membantu para peneliti dan ilmuwan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, sistem perawatan kesehatan, dan bidang biomedis. Jadi, kemajuan teknologi sangat membantu. Bioinformatika dan analitik berhubungan dengan analitik dan interpretasi, pengembangan penyimpanan, dan optimalisasi data biomedis berukuran besar. Jadi berhubungan dengan big data juga. Revolusi dalam kemahiran komputasi memperkenalkan konsep catatan kesehatan digital yang memungkinkan pengembangan gudang data yang kaya. Jadi karena setiap orang ini pasti ada HP-nya ya. eh, tidak sebagian besar orang lah ya ada HP apa terutama HP yang Android lah setidaknya ya. Nah, itu bisa jadi sumber data yang sangat banyak gitu sehingga kita bisa punya gudang data yang banyak sekali datanya. Berbagai jenis alat komputasi digunakan untuk menganalisis data biologis berukuran besar untuk memahami penyakit dan berguna untuk menghubungkan dengan data layanan kesehatan. Jadi eh, dengan munculnya high performance computing tadi ya, dan bahkan algoritma-algoritma yang lebih canggih itu bisa diperkenalkan ya, kita bisa mendapatkan solusi-solusi untuk masalah kesehatan.
reposisi obat, interaksi molekuler, struktur dan fungsi, analisis struktur dan fungsi, serta deteksi homologi jarak jauh protein adalah beberapa penerapan AI dalam bioinformatika. Jadi ada banyak sekali ya penerapan AI dalam bioinformatika. Nomor absen 24. Apa tujuan dari manipulasi data dalam bioinformatika? Nomor absen 7. Apa keuntungan utama dari NGS? Nomor absen 25. Apa yang dimungkinkan dengan pengembangan berbagai model matematika dalam biologi? Oke, selanjutnya teknologi terkini lain adalah mathematical modeling of metabolic process. Jadi, pemodelan matematika yang digunakan untuk menjelaskan interaksi sel dan dampaknya terhadap metabolisme sel. Model matematika merupakan penyederhanaan dari suatu fenomena nyata. Jadi, sebagian besar fenomena nyata itu bisa kita modelkan dalam model matematika yang bisa kita gunakan untuk prediksi kah, atau kita gunakan untuk klasifikasi, atau untuk clustering, dan lain sebagainya. Jadi, dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai model matematika untuk fenomena yang sama berdasarkan tujuan model atau parameter yang tersedia. Ada banyak model matematika untuk mendeskripsikan fungsi seluler dengan perluasan data eksperimen dalam biologi. Jadi ada banyak sekali algoritma yang bisa kita gunakan. Oleh karena itu, bioinformatika memainkan peranan penting dalam menetapkan fungsi pada gen baru. Di bidang genomik fungsional, bioteknologi berfokus pada metabolisme sel karena dapat dieksploitasi untuk menghasilkan senyawa berbeda yang memiliki berbagai aplikasi sebagai bahan obat-obatan atau bahan tambahan makanan. Metabolisme sel hidup tunduk pada mekanisme kontrol dan pengaturan yang tidak sepenuhnya dijelaskan dan sulit diukur, ya. Jadi case-case ya atau fenomena-fenomena itu yang kita tidak punya rumusnya secara umum, ya, itu bisa kita bikin model matematika, apalagi dengan adanya kemunculan AI ini. Oleh karena itu, pembentukan model mekanis sepenuhnya tidak mungkin dilakukan dan semua model didasarkan pada penyederhanaan. Jadi, setiap model pasti dia punya error rate-nya, pasti ada tingkat errornya, ya. Nomor absen 11, untuk apa NGS direkomendasikan? Nomor absen 26, apa tujuan dari pengembangan teknik biologi molekuler pada 1950-an? Nomor absen 13, apa dampak dari ledakan pengungkapan sekuens DNA pada 1980 sampai 1990-an? Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan sisanya. Nomor absen 30. Bagaimana proteomik komputasi berhubungan dengan data? Nomor absen 8. Bagaimana alat komputasi digunakan dalam e-health? Nomor absen 28. Apa fokus bioteknologi yang berhubungan dengan metabolisme sel? Nomor absen 38. Apa itu proteomik komputasi? Nomor absen 17. Apa yang dimaksud dengan HPC? Nomor absen 12. Apa yang memungkinkan kemajuan teknologi dan evolusi HPC? Nomor absen 12. Mohon maaf. Tadi nomor absen 17, apa yang dimaksud dengan HPC dalam bioinformatika? Nomor absen 12, apa yang memungkinkan kemajuan teknologi dan evolusi HPC?
Nomor absen 2, apa peran utama pemodelan matematika dalam proses metabolic sel? Nomor absen 10, apa saja aplikasi teknik biomedis yang telah menyelamatkan nyawa? Nomor absen 9, apa yang lahir sebagai hasil dari meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan dan analisis sequence? Nomor absen 14, apa konsep baru yang diperkenalkan oleh revolusi dalam kemahiran komputasi? Nomor absen 19, apa yang terjadi pada 1980 sampai 1990-an dalam bidang biologi? Nomor absen 6, apa tantangan utama dalam memodelkan metabolisme sel secara mekanis? Nomor absen 20, apa hubungan antara bioinformatika dan analitik dalam e-health? Nomor absen 32, apa yang dimaksud dengan NGS? Saya ulangi. Nomor absen 32, apa yang dimaksud dengan NGS? Nomor absen 18, apa saja aplikasi dari NGS? Nomor absen 27, apa saja contoh perkembangan teknologi dalam teknik biomedis? Nomor absen 34, mengapa model matematika untuk fenomena biologi seringkali berupa penyederhanaan? Nomor absen 35, apa yang dianalisis oleh proteomik komputasi? Nomor absen 1, bagaimana teknologi informasi mempengaruhi kesehatan masyarakat? Nomor absen 21, apa tujuan dari proteomik komputasi?